Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Erti Sabaru Ginting dengan NIM 24110111032. Saya dari program studi bimbingan konseling dengan kelas BKA semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Prof. Dr. Nyoman Dantes dan Bapak Wayan Eka Faramarta, SPD, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik tentang korelasi dan regresi linear sederhana, di mana ada dua teknik statistik yang sering digunakan dalam penelitian untuk melihat hubungan dan pengaruh antar variabel. Jadi, yang pertama, kita akan membahas eh, apa sih itu korelasi dan apa sih regresi secara sederhana? Di sini saya akan menjelaskan korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mempengaruhi hubungan antar dua variabel, apakah keduanya bergerak ke arah yang sama, positif atau berlawanan dan negatif. Korelasi hanya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan tanpa menjelaskan mana yang mempengaruhi dan mana yang dipengaruhi. Sedangkan regresi itu adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi atau mengukur pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam regresi ada arah hubungan yang jelas antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Selanjutnya, kita akan melihat perbedaan utama antara korelasi dan regresi. Dapat kita lihat dari arah tujuannya terlebih dahulu, di mana tujuan korelasi itu mengetahui apakah dua hubungan variabel, sedangkan regresi itu mengetahui pengaruh dan memprediksi nilai satu variabel dan variabel lainnya. Sedangkan di arah hubungannya, korelasi itu merujuk pada tidak menunjukkan sebab akibat, sedangkan regresi itu menunjukkan arah sebab akibat eh, eh, X mempengaruhi Y. Dan dilihat dari prediksinya, korelasi tidak dapat digunakan untuk memprediksi, sedangkan regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen. Dan di sini juga kita akan membahas kapan sih peneliti ini menggunakan korelasi dan kapan sih menggunakan regresi dalam penelitian, dan di sini juga ada contoh konstekstualnya, di mana misalkan hubungan motivasi belajar dan prestasi siswa. Jadi, korelasi itu digunakan ketika peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel tanpa melihat pengaruhnya langsung. Contohnya itu seperti peneliti ingin tahu apakah motivasi belajar berhubungan dengan prestasi siswa. Jika hasil korelasi menunjukkan R sama dengan 0,78, berarti ada hubungan positif yang kuat antara motivasi dan prestasi. Sedangkan regresi itu digunakan ketika peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh atau memprediksi satu variabel terhadap variabel lainnya. Contohnya itu seperti peneliti ingin tahu seberapa besar sih motivasi belajar siswa yang mempengaruhi prestasi siswa. Maka jika hasil regresi menunjukkan persamaan Y sama dengan 40 ditambah 0,6S, maka setiap peningkatan satu poin motivasi belajar akan meningkat prestasi sebesar 0,6 poin pada siswa. Dan selanjutnya kita akan membahas contoh kasus atau ilustrasi. Di sini sudah saya membuatkan contoh kasus kecil dan data sederhana. Di sini saya membuat ada memilih siswa 5, yaitu dengan siswa 5, yaitu dengan jam belajar siswa A 2 jam, B 4 jam, C 6 jam, D 8 jam, E 10 jam, dengan nilai ujian 60, 70, 75, 85, dan 95. Di mana setelah saya meng Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh sederhana dari contoh kasus atau ilustrasi yang saya buat. Jadi di sini saya sudah membuat contoh kasus kecil dengan data sederhana yang terdiri dari 5 siswa dan jam belajar secara
berbeda dan nilai ujiannya secara acak. Jadi, saya menghasilkannya dari menggunakan aplikasi JASP, di mana di sini sudah, setelah saya mengujinya, di sini sudah terdapat hasilnya, di mana hasil menunjukkan korelasi atau R sama dengan 0,995 dengan value lebih kecil dari 0,01. Artinya, terdapat hubungan positif yang sangat kuat dan signifikan antara jam belajar dan nilai ujian. Semakin lama waktu belajar siswa, semakin tinggi pula nilai ujian yang akan diperoleh. Dan di sini juga sudah ada hasil analisis regresi linear yang saya gunakan, dihasilkan juga dari JSP. Di sini dari hasil ini diperoleh bahwa R sama dengan 0,995 dan R kuadrat sama dengan 0,990 dan ajas R kuadrat sama dengan 0,986. Artinya 99% variasi nilai ujian dapat dilaksanakan oleh variabel jam belajar. Sisanya 1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Dan yang ketiga itu ada lihat hasil dari koefisien regresi, di mana sudah keluar hasil yang sudah kita uji dari JASP, di mana dari analisis diperoleh koefisien regresi, di mana konstantanya itu atau interpretnya itu ada 51,5 dan koefisien jam belajarnya itu ada 4,25 dan nilai value lebih kecil dari 0,01 sehingga diperoleh persamaan regresi itu nilai ujian 51,5 dan 4,25 jam belajar atau ditulis dengan simbol statistik yaitu Y sama dengan 51,5 ditambah 4,25 X. Jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 jam belajar akan meningkatkan nilai ujian sebesar 4,25 poin dengan nilai korelasi R sama dengan 0,995 dan R kuadrat sama dengan 0,99 dan value-nya itu lebih kecil dari 0,01. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa jam belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai ujian siswa. Jadi, yang terakhir itu penutup. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa yang pertama itu analisis korelasi dan regresi sama-sama berguna untuk memahami hubungan antar variabel tetapi memiliki tujuan yang berbeda. Dan yang kedua itu korelasi hanya menunjukkan kekuatan dan arah hubungan, sedangkan regresi mampu menjelaskan pengaruh dan membuat prediksi. Dan yang ketiga ini, setelah kita tadi membuat contoh kasus kecil, hasil analisis menunjukkan bahwa jam belajar memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan nilai ujian, serta dapat digunakan untuk memprediksi nilai siswa berdasarkan lama waktu belajarnya. Jadi, oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk atau mahasiswa untuk memilih analisis yang sesuai dengan tujuan penelitiannya. Apakah hanya ingin mengetahui hubungan atau juga ingin melakukan prediksi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada penulisan atau salah kata. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kita semua. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.